Bayangkan, jika suatu hari, bumi yang kita pijak ini tiba-tiba berhenti berotasi. Tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda sebelumnya, kecepatan rotasi yang telah menentukan ritme hari dan malam kita, serta berbagai aspek kehidupan di planet ini, mendadak menjadi nol. Apa yang akan terjadi? Bagaimana dampaknya terhadap segala bentuk kehidupan, lingkungan, bahkan struktur planet kita sendiri? Kita akan menggali ilmu di balik rotasi bumi, memahami kekuatan yang menjaga planet ini bergerak, dan mengeksplorasi konsekuensi-konsekuensi ilmiah dari sebuah dunia yang tiba-tiba berhenti berputar. Dari teori-teori ilmiah hingga implikasi yang mengejutkan, persiapkan diri Anda untuk perjalanan yang akan mengubah cara pandang kita terhadap planet yang kita huni ini. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Apa itu kecepatan rotasi bumi? Kecepatan rotasi bumi merujuk pada laju bumi berputar mengelilingi porosnya. Bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk melakukan satu putaran penuh, yang kita kenal sebagai satu hari. Konsep ini tidak hanya penting untuk memahami bagaimana siang dan malam terjadi, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada kondisi geografis dan meteorologis di planet kita, seperti perbedaan waktu, efek Coriolis yang mempengaruhi arah angin dan arus laut, dan distribusi suhu global. Bagaimana cara mengukur kecepatan rotasi bumi? Ada beberapa cara untuk mengukur kecepatan rotasi bumi, tetapi yang paling umum dan langsung adalah melalui pengamatan bintang. Berikut adalah penjelasan singkat tentang metode tersebut. 1. Pengamatan bintang. Metode sidereal. Salah satu cara untuk mengukur kecepatan rotasi bumi adalah dengan mengamati waktu yang dibutuhkan bintang tertentu untuk kembali ke posisi yang sama di langit pada malam berikutnya. Waktu ini dikenal sebagai hari sideris, yang berdurasi sekitar 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Ini lebih pendek dari hari matahari, 24 jam, karena bumi tidak hanya berotasi pada porosnya tetapi juga bergerak mengelilingi matahari. 2. Pengukuran langsung. Gyroscope Foucault. Giroskop sangat sensitif yang dapat mempertahankan orientasi sumbunya terlepas dari rotasi bumi. Dengan mengamati perubahan orientasi giroskop relatif terhadap bumi selama waktu tertentu, kecepatan rotasi bumi dapat dihitung. Eksperimen Foucault Pendulum. Pendulum Foucault menunjukkan rotasi bumi melalui pergerakan ayunan yang tampaknya berubah arah seiring waktu. Ini adalah demonstrasi langsung dari efek rotasi bumi pada objek bergerak. 3. Teknologi modern. Satelit dan GPS. Pengukuran yang lebih akurat dari kecepatan rotasi bumi dapat dicapai dengan menggunakan satelit dan sistem posisi global, GPS. Dengan memantau posisi satelit relatif terhadap bumi dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk sinyal untuk bergerak antara satelit dan penerima di bumi, ilmuwan dapat menghitung kecepatan rotasi dengan sangat akurat. Rotasi bumi. Rotasi bumi memiliki berbagai pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan fenomena alam di planet kita. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana kecepatan rotasi bumi mempengaruhi kehidupan kita. 1. Siklus siang dan malam. Pengaruh utama. Kecepatan rotasi bumi menciptakan siklus siang dan malam. Karena bumi berotasi, setiap bagian dari planet ini secara bergantian menghadap ke arah matahari, mengalami siang hari, dan kemudian bergerak menjauhi matahari, mengalami malam hari. Ini mempengaruhi semua kehidupan di bumi, termasuk pola tidur manusia, perilaku hewan, dan proses fotosintesis pada tumbuhan. 2. Iklim dan cuaca. Efek Coriolis. Rotasi bumi menyebabkan efek Coriolis, fenomena yang menyebabkan arah angin dan arus laut mengalami pemblokan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Efek ini mempengaruhi pola cuaca global, termasuk pembentukan badai siklon dan distribusi iklim di seluruh planet. 3. Perbedaan waktu. Zona waktu. Kecepatan rotasi bumi juga memungkinkan kita untuk memiliki zona waktu yang berbeda di seluruh dunia. Ini memastikan bahwa setiap lokasi di bumi memiliki waktu siang dan malam yang sesuai dengan posisi matahari di langit. Sistem zona waktu memfasilitasi komunikasi, perdagangan, dan perjalanan internasional. 4. Efek pada bentuk bumi. Pelebaran di Khatulistiwa. Rotasi bumi menyebabkan gaya sentrifugal, yang sedikit membulatkan planet ini, membuat diameter khatulistiwa lebih panjang daripada diameter melalui kutub.
Ini mempengaruhi gravitasi, tekanan atmosfer, dan bahkan tingkat laut di berbagai bagian bumi. 5. Navigasi dan teknologi. GPS dan satelit. Kecepatan rotasi bumi harus diperhitungkan dalam sistem navigasi seperti GPS. Untuk menentukan posisi yang akurat, sistem GPS memperhitungkan rotasi bumi saat mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit ke penerima di bumi. 6. Biologi ritme circadian. Siklus siang dan malam yang dihasilkan dari rotasi bumi mempengaruhi ritme sirkadian, atau jam biologis, dari hampir semua organisme hidup. Ini mempengaruhi pola tidur, perilaku makan, dan banyak fungsi fisiologis lainnya. Kecepatan rotasi bumi sebenarnya tidak sepenuhnya konstan dan mengalami variasi kecil yang bisa mempengaruhi panjang hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini. Mari kita jelajahi faktor-faktor tersebut secara rinci. 1. Interaksi gravitasi dengan bulan dan matahari. Pasang surut gravitasi. Interaksi gravitasi antara bumi dengan bulan dan matahari menyebabkan fenomena pasang surut. Gaya tarik ini tidak hanya mempengaruhi air di lautan tetapi juga mempengaruhi kerak bumi hingga tingkat tertentu. Gaya pasang surut ini bertindak sebagai rem pada rotasi bumi, secara perlahan memperlambat kecepatan rotasinya. Diperkirakan bahwa setiap abad, hari di bumi bertambah sekitar 1,4 sampai 1,7 milidetik. 2. Perubahan distribusi massa di bumi. Pergerakan materi mantel dan kerak bumi. Pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik dapat mengubah distribusi massa dalam bumi, yang mempengaruhi rotasinya sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut. Peristiwa seperti gempa bumi besar juga bisa menyebabkan perubahan kecil dalam rotasi bumi. Pencairan es dan peningkatan level laut, pencairan es kutub dan peningkatan volume air laut akibat pemanasan global juga mengubah distribusi massa di bumi, yang dapat mempengaruhi kecepatan rotasinya. 3. Aktivitas atmosfer. Angin dan pola cuaca. Variasi dalam kecepatan dan arah angin, terutama angin kencang di ketinggian tinggi seperti jet stream, dapat mempengaruhi rotasi bumi. Perubahan musiman dalam distribusi massa atmosfer, yang dipengaruhi oleh pola cuaca dan perbedaan suhu, juga berkontribusi pada variasi kecil dalam rotasi bumi. 4. Efek Gletser isostatik. Pemulihan pasca Gletser. Bumi masih menyesuaikan diri dengan perubahan distribusi massa yang disebabkan oleh melelehnya gletser besar setelah zaman es terakhir. Proses pemulihan ini, dikenal sebagai rebound isostatik, dapat mempengaruhi rotasi bumi. Implikasi. Meskipun perubahan ini tampak minor, mereka penting untuk ilmu pengetahuan dan aplikasi praktis, termasuk navigasi dan pengaturan waktu yang presisi. Ilmuwan menggunakan jam atom yang sangat akurat untuk mengukur durasi hari dan melakukan koreksi jika diperlukan, seperti penambahan detik kabisat ke dalam Coordinated Universal Time, UTC, untuk menjaga agar waktu sipil tetap sinkron dengan rotasi bumi. Jika bumi tiba-tiba berhenti berotasi, konsekuensinya akan sangat dramatis dan merusak bagi planet kita dan semua kehidupan di atasnya. Berikut adalah beberapa dampak utama yang akan terjadi jika bumi berhenti berotasi. 1. Hilangnya siklus siang dan malam. Perubahan fundamental, salah satu dampak langsung adalah hilangnya siklus siang dan malam yang biasa kita alami. Satu sisi bumi akan terus-menerus menghadap matahari, mengalami siang abadi, sementara sisi lain akan terjebak dalam kegelapan abadi. Ini akan menyebabkan perubahan drastis pada iklim global. 2. Bencana alam global. Gaya sentrifugal, saat bumi berotasi, gaya sentrifugal, yang muncul akibat rotasi, membuat bumi sedikit membulat di khatulistiwa. Jika bumi berhenti berotasi, gaya ini akan hilang, menyebabkan air di lautan bergerak menuju kutub, potensial menciptakan benua baru di sepanjang khatulistiwa dan meninggalkan lautan raksasa di kedua kutub. 3. Perubahan gravitasi. Distribusi ulang massa, hilangnya gaya sentrifugal juga akan mengubah distribusi gravitasi di bumi. Saat ini, karena rotasi, ada sedikit variasi dalam gravitasi di permukaan bumi. Jika bumi berhenti, gravitasi akan menjadi lebih seragam di seluruh permukaan, kecuali perubahan akibat redistribusi massa air. 4. Kecepatan angin ekstrim. Angin kencang. Atmosfer akan terus bergerak meskipun bumi berhenti berotasi. Perbedaan suhu yang ekstrim antara sisi yang terkena matahari dan sisi yang tidak akan menciptakan angin dengan kecepatan sangat tinggi, berpotensi mencapai kecepatan supersonik, menyebabkan bencana alam skala besar. 5. Perubahan iklim dan kehidupan. Iklim ekstrem.
Sisi bumi yang menghadap matahari akan mengalami panas yang tidak tertahankan, sementara sisi yang berlawanan akan menjadi sangat dingin. Zona layak huni mungkin akan terbatas di area perbatasan antara siang dan malam abadi, dengan kondisi ekstrim ini membuat sebagian besar planet tidak dapat dihuni. 6. Dampak pada kehidupan. Kepunahan massal. Kondisi yang tidak stabil dan ekstrim ini kemungkinan akan menyebabkan kepunahan massal. Ekosistem akan runtuh karena perubahan drastis dalam kondisi lingkungan, mempengaruhi semua bentuk kehidupan di bumi. 7. Gangguan pada satelit dan navigasi. Navigasi dan komunikasi. Satelit yang berada di orbit geostasioner dan sistem navigasi yang bergantung pada rotasi bumi akan terganggu, mempengaruhi komunikasi, penjelajahan ruang angkasa, dan navigasi global.